Salam kebangsaan. Perkenalkan, saya Hernando, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, Kantor Wilayah Papua. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian mengenai moderasi beragama. Kiranya menginspirasi. Salam. Indonesia adalah bangsa yang heterogen dan multikultural. Hal ini ditandai dengan banyaknya suku bangsa dengan kekayaan kebudayaannya masing-masing. Pendiri bangsa menyadari keragaman ini sebagai kekayaan yang tak ternilai dalam proses mempersiapkan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai asas tunggalnya. Konsep keberagaman ini kemudian diartikan sebagai sikap hidup harmoni antar masyarakat dalam perbedaan budaya, di mana setiap orang memiliki rasa hormat dan menghargai ragam kebudayaan orang lain. Agama memegang penting peranan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam menyusun norma-norma kemasyarakatan. Agama di satu sisi menuntut pengikutnya untuk bersikap eksklusif, tetapi di sisi lain agama juga mengajarkan sikap inklusif atau terbuka. Pengakuan akan kedudukan dan peran pentingnya agama ini tercermin dari penetapan ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama dalam Pancasila untuk menjiwai sila-sila lainnya. Agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan para penganut kepercayaan sudah diakui keberadaannya di Indonesia. Keragaman Indonesia ini ternyata menyimpan potensi disintegrasi yang tinggi. Kemajemukan merupakan potensi positif apabila dijaga dan kelola dengan benar. Namun sebaliknya, kemajemukan ini kemudian bisa menjadi sumber konflik jika tidak disertai dengan kuatnya pemahaman budaya serta komitmen untuk menjaga kebinekaan. Berikut ini akan saya sampaikan konflik-konflik keagamaan yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, konflik di Poso tahun 1998 sampai 2000. Konflik di Ambon tahun 1999 sampai 2001. Konflik di Sampang, Madura tahun 2012. Pembakaran vihara dan kelenteng di Tanjung Balai, Sumatera Utara tahun 2016. Selain itu, ada juga sikap-sikap yang terjadi di masyarakat seperti ada umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal. Ada juga penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah di suatu daerah, meski syarat dan ketentuan sudah dipenuhi. Isu-isu penolakan terhadap calon pemimpin di tingkat daerah ataupun nasional yang bukan berasal dari agama mayoritas. Bahkan ada kasus penolakan pemilihan ketua OSIS hanya karena berasal dari agama minoritas. Ada juga kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mengganti ideologi negara dengan memaksakan ideologi agamanya. Ada juga seruan-seruan pembelaan agama untuk membunuh sesama yang bukan dari agamanya. Inilah fakta-fakta yang kita hadapi. Semua itu bisa terjadi, salah satunya adalah karena perbedaan cara pandang keagamaan. Perbedaan ini dapat mengganggu suasana rukun dan damai di tengah masyarakat, bahkan sampai merenggut korban nyawa. Sungguh tidak elok rasanya ketika kita ingin menyatukan pandangan terhadap agama, tetapi hanya condong pada kebenaran salah satu agama saja. Padahal, kebebasan beragama sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Tetapi membiarkan pandangan-pandangan agama, khususnya yang beraliran ekstrim, tentu sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Klaim-klaim kebenaran agama bisa menimbulkan percikan-percikan konflik, seperti yang sudah disebutkan di atas tadi. Masih banyak contoh negara-negara yang masih berkonflik, atau bahkan hancur ketika agama dijadikan menjadi kendaraan politik. Untuk menyikapi hal tersebut di atas, Kementerian Agama Republik Indonesia mencoba menawarkan solusi melalui moderasi beragama sebagai alternatif kebijakan pemerintah dalam menanggulangi paham keagamaan yang ekstrim.
Marilah kita bahas mengenai moderasi beragama ini. Secara etimologi, kata moderasi diserap dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Kata moderatio ini merupakan kata sifat. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan dua pengertian dari kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Jadi kata moderasi ini disandingkan dengan kata beragama, maka dapat diartikan sebagai jalan tengah, mengurangi sikap ekstrim atau kekerasan dalam melakukan praktik dan penerapan sikap keagamaan. Dengan moderasi beragama, seseorang menjadi tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalankan ajaran agamanya. Orang yang melakukan sikap moderasi disebut dengan orang moderat. Selain itu, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama. Dengan menjalankan ajaran agamanya yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kebaikan umum berlandaskan prinsip adil dan berimbang, serta mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa dan bernegara. Apakah sifat ekstrim itu buruk? Segala sesuatu yang berlebihan tentu akan buruk pada hasilnya. Kita bisa mengambil contoh sifat dermawan. Sifat dermawan ini adalah sifat yang berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Jika seseorang melakukan kedermawanan secara berlebihan, tentu ia akan jatuh ke sifat boros. Kalau sudah begitu, tentu hal-hal yang baik tadi menjadi buruk. Kunci dari moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, khususnya dalam masalah beragama. Contoh dari beragama yang berlebihan itu misalnya, ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudara seagamanya hanya karena berbeda pandangan dan paham keagamaannya, padahal hanya Tuhan yang tahu siapa yang masuk dalam golongan kafir dan siapa yang tidak. Ada juga orang yang terus-menerus melaksanakan ajaran agamanya, tetapi menutup mata akan segala problem sosial di sekitarnya. Ada juga orang yang sengaja merendahkan agama orang lain atau menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Cukup sederhana. Di manakah posisi orang moderat? Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kubu yang ekstrim. Orang moderat tidak berlebihan dalam beragama, tetapi juga tidak bersikap sepele terhadap agama. Orang moderat tidak berlebih-lebihan dalam mengagungkan teks-teks dari kitab suci, tanpa menghiraukan akal atau nalar, tapi juga tidak mendewakan akal atau nalar dan menghiraukan teks-teks dari kitab suci. Moderasi beragama bertujuan untuk menjadi penengah dan mengajak kembali kepada esensi dasar agama, yaitu memanusiakan manusia. Orang yang moderat adalah orang yang saleh, berpegang teguh pada nilai moral dan esensi agama, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleransi, anti kekerasan, dan ramah pada kearifan lokal. Sikap adil dan berimbang menjadi prinsip utama dalam beragama yang moderat. Adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sambil melaksanakannya dengan baik. Sedangkan berimbang berarti selalu berada di tengah. Samakah moderasi beragama dan moderasi agama? Tentu tidak sama, karena agama tidak perlu lagi dimoderasi. Agama sendiri sudah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Yang perlu dimoderasi adalah penganut agama yang menjalankan agamanya. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremisme, tetapi tidak sedikit juga orang yang berubah menjadi ekstrim dalam menjalankan ajaran agamanya. Bagaimana dengan toleransi? Sikap toleransi adalah hasil dari moderasi beragama. Orang yang moderat bisa saja tidak setuju atas tafsir agama orang lain, tetapi ia akan bersikap tidak menyalahkan orang lain atas pandangan agama yang dianutnya. Orang moderat punya kepercayaan akan tafsir agama yang dianutnya, tetapi ia tidak memaksakan berlakunya untuk orang lain, terutama
yang di luar dari agamanya. Nah, bagaimana kita menempatkan moderasi beragama di tengah keragaman Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awal disusun dan dibentuk sudah disepakati bukan sebagai negara agama, tetapi sebagai negara Pancasila. Nilai-nilai agama selalu dijaga, bahkan di beberapa tempat berhasil dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat daerah tertentu. Ada beberapa daerah atau provinsi yang boleh menjadikan agama menjadi dasarnya. Misalnya, Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang berdasarkan pada syariat Islam. Provinsi Bali yang sering diidentikan dengan agama Hindu, walaupun banyak agama-agama yang lain berada di sana. Ada beberapa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang identik dengan kekatolikannya, dan masih banyak daerah-daerah yang lain yang serupa. Itulah masyarakat Indonesia, sangat dekat dengan agama. Inilah sesungguhnya jati diri Indonesia, negara yang agamais dengan karakter kebudayaan yang kuat. Peran kita adalah menempatkan diri di tengah masyarakat dengan menjaga keimanan dan juga menjaga keharmonisan hidup. Menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan komitmen untuk cinta tanah air. Moderasi beragama adalah cara kita, umat beragama, dalam menjaga keutuhan Indonesia. Moderasi beragama bisa menjadi solusi dalam menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama. Yakinlah bahwa ber-Indonesia adalah berarti beragama, dan beragama juga berarti ber-Indonesia. Marilah kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini dengan moderasi beragama, siap menjadi orang-orang yang moderat. Demikian dari saya, salam kebangsaan.